Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Sebelum saya menyampaikan sambungan episode yang ketiga tentang banyak orang yang mengakui ayat Tuhan tapi tidak mengakui firman-Nya Tuhan. Sebelum saya melanjutkan, pertama saya mohon maaf dulu kepada para subscriber yang minta nomor telepon. Mohon ditunggu ya. Insya Allah awal-awal Desember sudah ada WA. Nanti saya share di video ya. Nomor WA insya Allah awal Desember saya share di video. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Mohon maaf banget. Yo, mari kita sama-sama belajar. Mungkin saya hanya bisa menambahkan. Para subscriber sudah banyak berguru kemana-mana, jadi saya ini bisa menambahkan untuk meluaskan ya. Innallaha wasi'un alim. Ya, Gusti Allah ilmunya sangat amat luas, jadi kita perluaskan. Umpamanya penyampaian saya beda, ditambahkan, jangan ditolak, digali, batabayanu ya, dikoreksi terus, ditambahkan, karena ilmunya Gusti Allah sangat luas. Ini ayat full subjek, kedudukannya full subjek. Kita sebagai anak cucu Adam berarti objek ya. Subjeknya berarti Gusti Allah ya. Tuhan itu subjeknya. Ini ayat tulisan ini adalah predikat, wasilah atau cara. Ayat ini cara agar sampai kepada anak cucu Adam. Ini surat Yasin ayat 60. Silahkan dibuka. Yang berbunyi, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu aduwwum mubin. Ini panjang sekali ya, berarti luas banget. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Coba ini kalimatnya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini Gusti Allah sendiri menyatakan setan itu musuh yang nyata. Kalau nyata berarti kan tidak gaib. Ini Gusti Allah mengatakan nyata. Posisi kita di saat membaca itu subjek sementara. Kita menggali maknanya. Berarti agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Berarti kita sebagai manusia membahas kalimat sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Lah, di saat mengatakan kamu, posisi kita jangan subjek. Kamu, karena ini yang ngomong kamu itu Gusti Allah, oh berarti saya. Nah, kalau kamu keluar, nanti orang lain dong. Tetap pas ngomong kamu, ya saya juga yang kena. Karena ini kita mengatakan kamu itu subjek sementara. Aslinya kita tetap objek gitu loh. Kamu berarti saya. Nah, di dalam diri manusia ya ini ya, saya contohkan
Malaikat punya sifat pasrah dan patuh. Manusia itu wadah atau tempat. Syaiton atau setan punya sifat nafsu atau ego. Yang dimaksud tidak menyembah setan, ya, agar kamu tidak menyembah setan, itu adanya garis sunatullah. Contohnya begini, namanya manusia itu ada di tengah-tengah, harus punya sifat malaikat, harus punya sifat syaiton. Karena hidup di dunia itu berpasangan atas bawah, laki-laki perempuan, panas dingin, kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Lah manusia itu punya kanan kiri, artinya punya positif, punya negatif. Yang bagaimana yang harus dilakukan? Manusia posisinya ada di sedang. Keseimbangan setan dan keseimbangan malaikat itu selalu harus ada kalau disebut manusia. Kalau orang condongnya ke setan. Kalau insan kamil condongnya ke malaikat. Ya. Manusia itu kalau kita merasa sebagai manusia berarti condong ke malaikat, condong ke syaiton. Kalau condongnya ke syaiton berarti orang. Kalau condongnya ke malaikat namanya insan kamil. Syaitan punya sifat nafsu. Kita manusia coba, kalau makan itu nafsu enggak? Menggunakan nafsu apa menggunakan pasrah? Tinggal dinilai ya. Di saat kita bekerja itu menggunakan nafsu apa menggunakan pasrah? Tinggal digali. Karena di dalam bekerja itu ada nafsu, ada patuh, ada pasrah. Karyawan disuruh ya pasrah, tapi nafsu kerja. Nah, kalau nggak kerja bagaimana? Kan begitu. Ego ada di sini, ada yang karyawan kepingin naik jabatan, kepingin ada di sini, tapi tetap patuh kepada bos pusat, umpamanya kan begitu. Selalu ada karyawan itu patuh ke bos pusat, tapi juga nafsu kerja, borongan, umpamanya lembur, itu kan termasuk nafsu, pengen lembur. Ya, jadi jangan sampai mengatakan setan itu di sana. Ini Gusti Allahnya mengatakan bagi kamu, setan itu musuh yang nyata. Yang dimaksud jangan menyembah setan itu bukan berarti begini, bukan. Menyembah itu artinya memberi. Memberi setan artinya memberi nafsu. Begini loh, posisi kita umpamanya manusia, malaikat 50%, setan 50%. Kalau seseorang menyembah setan 100% ke setan, yang namanya orang. Malaikatnya tidak dipakai, positifnya tidak dipakai gitu loh. Karena kalau kan harusnya baik. Yang namanya manusia tetap harus dua. Kalau mau, oh saya kepengen sifat malaikat, ya tirakatnya jelas berat. Orang yang mengikuti sifat malaikat itu jelas insan kamil. Para orang-orang yang sudah liko, orang-orang yang sudah fana, orang-orang yang sudah suwung, itu insan kamil. Walaupun ada yang insan kamil full, ada yang masih belum full. Jadi yang namanya manusia harus ada sifat malaikat, harus ada sifat setan. Ya. Lah kalau kepengen beli baju yang bagus itu sifatnya siapa? Kepengen arloji yang bagus, kepengen sepatu yang bagus, itu sifatnya siapa? Coba ayo kita baca. Karena manusia itu wadah. Kalau condong ke sini yang tadi disebut, harusnya
kita ikut malaikat 50%, ikut setan 50%, itu ibaratnya kalau 50% ibaratnya setrum min plus seimbang, kena lampu nyala gitu loh maksudnya. Kipas angin nyala. Kalau seimbang berjalan. Kalau manusia bersifat setan dan bersifat malaikat dan bersifat setan seimbang, itu kehidupan dunia berjalan. Kalau condong ke setan, yo hancur. Condong ke malaikat, ya nggak bangun-bangun. Artinya kan sudah pasrah. Makanya gedung tinggi, bangunan pencakar langit butuh sifat nafsu. Nafsu ingin membangun gedung tinggi. Berarti bahwa setan dan malaikat itu sudah ada di dalam diri manusia. Tinggal kita mengatur, 50-50-nya mengatur. Di mana setan diletakkan, di mana malaikat diletakkan, terus begitu terus. Ya ibarat ini tangan kanan. Tangan kanan umpamanya malaikat jalan ke depan, yang ini ke belakang, berseberangan. Tapi kan enak jalan, itu berseberangan itu. Tapi manis, dilihat nyaman. Coba kalau setan sama malaikat didahulukan semua, jalannya begini. Kaki kanan, kaki kiri, ibarat kaki kanan malaikat. Kan pas. Coba malaikat dengan umpama ibaratnya kaki kanan malaikat, kaki kiri setan. Mau bareng-bareng. Ya susah kan. Jadi kalau sifatnya manusia, pasti masih ada sifat malaikat dan sifat setan. Positif dan negatif seimbang. Kena lampu nyala, kipas nyala, mesin nyala, apa semua nyala. Kalau setan semua berarti nafsu terus, ego terus, hancur nanti. Kalau malaikat semua ya nggak bangun-bangun, maksudnya kehidupannya biasa-biasa saja, nggak ada kemajuan yang signifikan, itu nggak ada. Karena makanya orang-orang yang sudah insan kamil itu jumlahnya nggak banyak. Mau bagaimana jumlahnya nggak banyak. Lah kalau se-Indonesia insan kamil semua ya damai bener-bener. Akan tetapi pembangunan nggak mencolok, nggak bisa bersaing sama negeri-negeri yang lain, biasa-biasa saja. Ya banyak contoh sebenarnya di Indonesia, orang-orang yang insan kamil ada loh, kelompok-kelompok tertentu ada ya, bisa dilihat lah ya. Jadi di saat kita membaca ini jelas subjek 100%, objeknya kita. Tapi di saat kita membaca sebagai subjek sementara, langsung maknanya jangan nunjuk. Pas musuh yang nyata bagi kamu, seakan-akan saya ngomong, nah nanti kamunya ke orang lain. Karena ini kalimatnya kamu yang ngucap Gusti Allah ya, yang ngucap juga kena. Jadi kita sebagai subjek, tapi inti aslinya objek kena. Oh iya, Gusti Allah mengatakan setan itu musuh yang nyata. Makanya kita gali secara akliyah ya. Jadi barangkali ini saya hanya menambahkan. Tapi kalau lah kok jauh amat. Setan kan di sana, setan kan di sini. Ini kalimatnya Gusti Allah mengatakan setan itu musuh yang nyata. Kalimatnya nyata. Bukan musuh yang gaib loh. Musuh yang nyata bagi kamu. Ya. Jadi harus ada, agar dunia berjalan kehidupannya, harus ada malaikat, harus ada syaitan. Manusia itu wadahnya. Seperti aki itu ya, aki apa aku ya. Aki itu kan wadahnya satu, tapi ada min, ada plus. Giliran dikasih lampu berjalan, hidup, mesin hidup, itu loh maksudnya. Jadi setan itu nggak jauh, setan itu sudah ada di dalam diri manusia. Kenapa? Secara akal saja, setan itu suaranya berasal dari manusia. Syaitan itu loh.
Karena setan nggak pernah ngomong saya setan, nggak pernah. Setan ucapannya berasal dari diri kita, malaikat dari diri kita. Makanya di situ kalau orang yang sudah fana, yang sudah suwung, ya sudah ngerti. Ini saya fase untuk yang masih awam. Jadi mohon maaf nih yang udah ma'rifat, yang sudah liko. Karena ma'rifat tetap tidak bisa untuk membuka semua. Bukan tidak bisa, tidak boleh belak-belakan gitu loh. Nggak boleh langsung dibuka hijabnya, nggak boleh. Masih ada etika syirullahnya ya. Cukup sekian ya. Barangkali ini bisa untuk menambah ya. Mohon maaf kalau saya masih kurang luas, luaskan ya, luaskan terus, jangan takut, luaskan. Karena Gusti Allah sendiri sudah ngucap, pakainya apa? Pakainya kalimat inna loh. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya, nggak pakai sesungguhnya loh. Sesungguhnya Gusti Allah ilmunya sangat luas. Berarti kita jangan ragu kalau dapat ilmu dari siapa saja, dari apa saja, gali. Jangan berpikir, wah ini negatif. Ini dipikir, ditabayuni, nanti baru bisa ketemu. Oh, karena di dalam salah ada benar, di dalam benar ada salah. Ya, di dalam malaikat ada setan, di dalam setan ada malaikat. Karena ini wadahnya. Itu ya, nanti digali, di dalam benar ada salah. Nah, manusia al-insanu makhluk khoto wani siang. Ya, mohon maaf ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.